Salam literasi, salam Ceris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tatang Muhammad Nasir SPDI, salah satu guru PAI di SMPN 1 Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal kebaikan untuk kita semua. Dengan salah satunya membaca Al-Quran. Untuk itulah pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikitnya tentang kajian Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya tujuan ataupun kompetensi dasar. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan atau menerapkan adab membaca Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui tentang hikmah membaca Al-Quran. Itulah di antara tujuan ataupun kompetensi dasar dalam pembelajaran kajian Al-Quran di bulan Ramadan. Untuk itulah, mari kita simak tayangan berikut ini. Inilah kajian Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat dan membacanya termasuk ibadah. Sesuai hadis An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun an sahihin. Artinya, barang siapa yang membaca satu haraf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan
dan kebaikan itu dilipat 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu harap, tapi alif satu harap, lam satu harap, dan mim satu harap. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat permulaan dari surah Al-Alaq. Diturunkan waktu Nabi sedang berkhulwat di Gua Hira, yaitu pada malam Qadar, tanggal 17 Ramadan. Hal ini didasarkan kepada pentarjihan riwayat-riwayat dan berdasar qarinah yang dipahamkan dari surah Al-Anfal ayat 41. Menurut ulama jumhur bahwa ayat terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat tersebut diturunkan hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah pada waktu Nabi Muhammad SAW sedang wukuf di Arafah dalam menunaikan haji wada, haji terakhir yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Kemudian, menurut sebagian ulama bahwa isi Al-Quran itu adalah 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 84.437 kalimah, dan 325.345 harap. Surat-surat Al-Quran diturunkan di 2 tempat, yaitu di Mekah yang disebut surat Makkiyah, banyaknya 91 surat, dan di Madinah yang disebut surat Madaniyah, banyaknya 23 surat. Lamanya nuzulul Quran 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yakni dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adab atau etika membaca Al-Quran. 1. Berwudu. 2. Mengambilnya dengan tangan kanan dan sebaiknya dengan kedua belah tangan. 3. Pakaian dan tempatnya harus bersih. 4. Menghadap kiblat dengan khusyuk dan tenang. 5. Menggosok gigi dan membersihkan mulut. 6. Membaca ta'awudz, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Membaca a'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Selanjutnya, 7. Membacanya harus tartil, yaitu pelan-pelan dan tenang, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. 8. Membaca dengan suara yang bagus dan merdu sesuai dengan ilmu tajwid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. 9. Tadabburul ma'na. Mengingat artinya yang sedang dibaca untuk menambah khusyuk dan mendorong mengamalkan isinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 82. 10. Niat yang ikhlas, semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan membaca Al-Quran. Setidaknya ada 3 keutamaan Al-Quran yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. 3 keutamaan tersebut. Pertama, orang yang pandai membaca Al-Quran dan pandai memahaminya, maka Allah akan menempatkannya bersama malaikat-malaikat mulia. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah.
Orang yang pandai membaca dan memahami Al-Quran, maka akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Selanjutnya, hikmah yang kedua, membaca Al-Quran adalah ibadah yang membuahkan pahala berlipat. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hikmah yang ketiga, kelak di hari kiamat Al-Quran akan mendatangkan syafaat bagi mereka yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Umamatal Bahiliyu radhiyallahu anhu yaqulu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Inilah salah satu karya Tatang Muhammad Nasir Ceris tentang mustajabnya doa orang tua kepada anaknya. Di dalamnya terdapat doa-doa khusus orang tua kepada anaknya, juga anak kepada orang tua. Dan di dalamnya juga menceritakan seorang anak yang bernama Muhammad yang awalnya tidak mengetahui ilmu agama, dan setelah dimasukkan ke pondok pesantren juga tidak hanya mondok, tapi sekolah umumnya juga sampai tinggi, sehingga keilmuan antara agama dan umum selalu balance. Dan Muhammad akhirnya menjadi orang yang selalu bermanfaat atas doa orang tua. Mudah-mudahan buku ini
bermanfaat, terutama bagi orang yang membacanya.